Gembala dan jemaat, dalam nama Yesus Kristus kita satu di dalam kuasa dan anugerahnya. Hari ini saya mulai pada mereka yang belum mengenal saya. Saya adalah paman daripada calon istri, calon daripada keponakan daripada keluarga orang. Dan saya tentunya berharap agar semua batasan-batasan yang ada untuk pernikahan mereka boleh diselesaikan dalam nama Yesus, dan agar mereka boleh bertemu kembali, dan dalam batas waktunya mereka boleh menikah di sini maupun di yang jauh. Saya akan mulai dengan berdoa. Saya mohon saudara berdoa masing-masing, dan pada saatnya firman Tuhan diberitakan dalam nama Yesus, saya mohon agar saudara tidak mementingkan dan tidak berfokus kepada si pembicara, namun kepada firman Tuhan yang sebenar. Apa Gembala tidak sendiri menyampaikan, dan bila mana mungkin saudara ikut di dalam cerita maupun khotbah maupun berita kita dan berita kebaikan dan berita kebenaran tersebut, dengan membayangkan kejadian-kejadian di keluarga saudara, kemudian di dalam Alkitab dan ceritanya, dan sehingga kami bersama-sama boleh merasakan bahwa firman Tuhan pada pagi hari bersih benar-benar membawa saudara persekutuan dengan Tritunggal, dengan Bapa, dengan Putra, dan Roh Kudus. Sebab disitulah kebaktian hari Minggu menjadi satu kekuatan buat kita masing-masing sebagai keluarga, termasuk saya dan termasuk juga hamba Tuhan Kuni dan keluarganya. Mari kita berdoa. Bapa, kami syukur atas semua yang Kau sediakan, atas kesaksian, atas puji-pujian, dan atas pembukaan yang telah Kau sampaikan pada siang dan pagi hari ini. Sebentar lagi firman-Mu akan didengarkan. Sembunyikan pembicara di belakang firman-Mu, di belakang Alkitab kebenaran, dan biarlah Engkau menjadi nomor satu sumber dan kesaksian yang Engkau ingin berikan kepada jemaat di sini. Ampuni segala dosa agar doa dan agar pendengaran kami layak di hadapan-Mu, dan agar kami boleh layak di antara kami sendiri. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Saya mohon maaf. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam Markus ayat pasal 1 ayat 29 sampai 39. Kalau bisa mohon ditayangkan sehingga kita bisa baca bersama-sama. Dan saya akan membaca yang ganjil dan Anda yang genap. Kita akan baca bersama-sama. Di dalam hal ini Alkitab yang saya pegang di sini adalah Alkitab yang telah melayani saudara, firman Tuhan yang telah melayani saudara sejak dimulainya pelayanan di sini. Oleh karena itu saya ingin meneruskan menggunakan Alkitab ini, namun saya akan dibantu dengan apa yang akan ditayangkan di dalam layar ini. Saya juga mohon izin kembali lagi, jangan melihat saya, berusaha untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan sebagaimana adanya dan bukan orangnya.
ayat yang ke-29 dari Markus 1 saya akan bacakan. Bila mana mungkin nanti akan kita bacakan bersama-sama, saudara yang membacakan ayat yang genap. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon atau Petrus dan Andreas. 20 dan 30. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, dia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Terima kasih. Mohon mengikuti dari semula lagi. Nanti satu persatu akan saya usahakan untuk mengupasnya. Saya akan mulai dengan ayat yang ke-29. Maka pada waktu itu setelah Yesus berkhotbah, mengajar dan memberitakan apa yang dia terima dari Bapa di surga, maka di dalam sinagoga atau di dalam rumah ibadat pada waktu itu Yesus keluar dan pergi ke rumah Simon dan Andreas. Pada waktu itu namanya masih Simon, tapi setelah di situ juga Tuhan Yesus mengubah nama Simon menjadi Kefas atau Petrus. Dengan demikian kita kadang-kadang akan membaca Petrus dan kita akan kadang-kadang akan membaca Simon. Saya akan menggunakan Petrus, walaupun itu adalah sebetulnya walaupun Simon mendahului sebelum dia dinamakan Petrus oleh Tuhan Yesus. Dan bila kita mengikuti perjalanan dari sinagoga ke rumah Petrus, mungkin tidak jauh jalan kaki, pada tidak ada kendaraan pada waktu itu. Namun yang ingin saya bawakan juga kota yang mereka pada waktu itu hadapi adalah Kapernaum. Saya tidak akan bertanya apakah ada yang sudah pernah ke Israel, bukan tempat saya, tapi saya akan mencoba menggambarkan bahwa Kapernaum itu walaupun Yesus dilahirkan di Bethlehem, namun Kapernaum itu adalah tempat pelayanan mula-mula daripada Yesus, dan Yesus dikenal sebagai orang dari Kapernaum. Kalau Anda mau membayangkan di mana Kapernaum itu berada setelah membacanya, kira-kira kurang lebih ya, saya ingin memberikan gambaran. Andai kata sudah pernah ke Danau Batur, andai kata saudara pernah ke Danau Batur dari Kintamani kemudian ke atas ke tempat yang paling tinggi daripada Danau Batur itu, maka di antara tempat yang paling tinggi itu adalah Kapernaum di Danau Tiberias atau Danau Galilea yang kita kenal di dalam Alkitab. Sehingga Anda bisa membayangkan itu adalah Kapernaum itu adalah di atas daripada katakanlah danau yang ada di Israel, Tiberias itu.
Dan kemudian ada di sana di Kintamani, kurang lebih itu adalah yang namanya kota Yesus, yang dan di bawahnya lagi adalah Bethlehem. Tetapi sekedar untuk mengasih tahu di mana letaknya sehingga ada gambaran pada waktu itu. Nah, kemudian dia pergi pada rumahnya Petrus, ya. Waktu itu Simon, dan masih ada di rumahnya di Simon. Tetapi saya mendahulukan beberapa waktu di mana Simon diganti dengan Kefas ataupun dengan Petrus. Yang kedua, yang ke ayat 30. Saya berterima kasih sekali dengan kesaksian tadi dan kesaksian minggu lalu yang saya kebetulan hadir. Maka kita bisa membayangkan secara nyata di antara kita kejadian-kejadian yang dialami oleh jemaat, oleh saudara, oleh keluarga. Bayangkan andai kata bibi dari bayangkan bahwa bibi kita, tante kita atau saudara kita itu sakit. Pada saat ini Omicron adalah virus yang ada di seluruh dunia, namun seluruh dunia sudah berusaha untuk hidup dengan Omicron, walaupun di waktu yang lalu COVID banyak sekali menelan jiwa dan kematian. Andai kata kita bisa membayangkan bahwa mertua daripada Petrus, mertua daripada Simon tadi sakit demam, maka secara medis demam itu adalah satu infeksi yang disebabkan oleh banyak hal dan hanya dapat disembuhkan dengan antibiotika. Tapi pada waktu zaman Yesus tidak ada antibiotika, tidak ada obat-obatan yang namanya kimia. Yang ada adalah ramuan-ramuan dan kepercayaan yang ada, dan itu yang diberikan kepada si penderita. Dan dalam hal ini yang ingin saya angkat dengan kesaksian tadi, bahwa Yesus pergi kepada mertua Petrus ke kamarnya. Saya berusaha dengan banyak pendeta-pendeta dan hamba Tuhan lainnya yang berusaha untuk menggambarkan cerita ataupun berita ini. Maka saya berpikir bahwa mertua Petrus pada waktu itu berbaring di lantai, apa itu dengan kasur, apa itu dengan kain, apa itu saya tidak tahu dan tidak ceritakan. Tapi Yesus datang ke dalam rumah, ke dalam kamarnya, karena itu ada terpisah-pisah sedikit. Maka Yesus mengambil tangannya. Yang kedua, satu itu. Ia pergi ke tempat perempuan itu sambil memegang tangannya. Ia membangunkan dia. Yesus memegang tangannya, membangunkan, mengajak bangun daripada ibu mertuanya Petrus, dan demamnya lenyap, hilang seketika itu juga. Ini akan Anda bawa pulang, saya harap. Cerita ini adalah salah satu yang 3 bagian dalam perikop ini, tapi salah satu bahwa itu di dalam beberapa interpretasi daripada firman ini, maka lenyaplah demamnya itu seketika, pada saat itu juga hilang, sembuh. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Saya akan stop dulu di sini. Ketika Yesus mendatangi perempuan itu, ia mengambil tangannya, kemudian membangunkannya, mengajak bangun perempuan itu daripada demamnya. Dan pada saat itu juga dia sembuh. Saudara, waktu mendengarkan kesaksian tadi dan minggu lalu, saya sangat tergugah,
Salah satu kuasa Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, yang buah-buah roh yang senantiasa ingin saya doakan, saya ingin miliki adalah kuasa kesembuhan. Dari semua kuasa-kuasa dan buah-buah roh itu, saya ingin sekali dibenarkan untuk mendapatkan kuasa kesembuhan. Sehingga seperti Yesus, kita, murid-muridnya, dan yang percaya, boleh melakukan kesembuhan dan mujizat yang dulu terjadi, tapi terjadi sekarang. Andai kata bersama ataupun sendiri, hamba Tuhan di sini dan para penetua di sini boleh melakukan doa dan datang mendatangi bibi daripada saudara saya di sini dan memegang tangannya yang kanan tadi ya, yang lumpuh dan mulut sudah. Kemudian dalam nama Yesus berdoa dan memegang tangannya dan mengangkat bibinya saudara saya tadi, maka mujizat yang dulu terjadi akan dapat terjadi lagi oleh karena iman, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Dan itulah yang kita perlu lakukan. Saya tadi mau ingin mendoakan, tapi bukan tempat saya untuk mendoakan jemaat sebagai tamu sebagai. Maka sekiranya nanti ada perkunjungan di dalam hal ini melalui keponakannya itu, dan diterima atau tidak diterima, datanglah, masuklah ke dalam kamar pendeta atau di rumah sakit itu, peganglah tangannya, dalam iman berdoalah dalam nama Yesus, dia akan sembuh. Kesaksian yang menyatakan bahwa kalau mau dipanggilah, itu adalah akhir daripada harapan seseorang yang sudah buntu. Ya kalau hiduplah, tapi jangan kayak begini. Kalau mau dipanggil itu maksudnya. Kalau Tuhan panggil. Ya, namun di dalam Yesus ada harapan, ada kuasa dan ada kesembuhan. Ini adalah buktinya. Ya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Ini adalah pesan firman Tuhan kepada kita jemaat di sini. Setelah kita disembuhkan, perempuan itu langsung melayani ibu mertua daripada Petrus. Nah, sedikit saya kupas sedikit bahwa ibu mertua di sini tidak disebut namanya dan pastilah Petrus memiliki istri, tapi tidak disebutkan. Tapi ibu mertua ini yang katakanlah lebih tua dengan sendiri daripada Petrus. Begitu sembuh, langsung melayani mereka. Di dalam interpretasinya dia itu menyajikan makan dan minum. Dan orang akan berkata, kamu tega sekali sih. Kok bisa tega? Ya, ibu yang baru sembuh, baru demam, baru infeksi, katakanlah dan COVID dan Omicron. Dia maunya langsung melayani. Kok tega dibiarkan untuk melayani? Ya, kok suruh dia istirahat, ya, dan selesaikan itu. Tapi mertua daripada Petrus, perempuan itu di dalam hal ini di Alkitab langsung melayani. Tidak sembarangan, tapi dia menyediakan minuman dan makanan. Di sini akan kita lihat bahwa peran perempuan itu sedemikian pentingnya di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan masyarakat, tapi sangat-sangat kadang-kala tidak dihargai dan tidak diakui. Saya kemarin kebetulan ke pantai dan melihat jala ditebarkan, jala ditebarkan oleh kapal, dan semua nelayan yang ada di kampung tersebut membantu untuk menarik jala yang berat karena terlalu kecil lubangnya. Sampai anak kecil itu. Tapi di dalam budaya-budaya lain,
Maka kadang-kadang di dalam gereja hanya laki-laki yang boleh memegang peran, hanya boleh katakanlah memimpin. Tapi di dalam budaya Bali, saya lihat dan saya belajar bahwa wanita itu yang kerja di kebun, wanita yang kerja di sawah, dan laki-laki itu, maaf, ini adalah budaya lama tetapi berkepanjangan. Dia adu ayam, ya, dan merokok maupun, namun perempuan itu mertua daripada laki itu tetap setia melakukan di dalam kerjaan-kerjaan di dalam terik matahari melayani. Maka andai kata saudara di sini memiliki seorang mertua, Reza ada di sini. Lama juga nggak ketemu. Terimalah pesan Tuhan. Andai kata nanti menjadi pernikahan kalian, mertua Reza memiliki jantung hati bagaikan emas. Joyce Odegaard, dia adalah mertua indah, dan ini akan menguatkan saudara, menguatkan Reza pada siang hari ini, ya, bahwa masa depan itu tergantung tidak hanya berdua, tapi ada juga keluarga, dan tentunya di sini juga ada Tante Carla di sini, ya, Tom Hein. Maka saya ingin menekankan bahwa peran perempuan yang tidak disebut di sini, namanya saja tidak disebut di sini, menjadi begitu penting di dalam pemberitaan firman dan di dalam Alkitab. Berikutnya 32. Menjelang malam, jadi ketika penyembuhan itu terjadi, maka pada malam harinya semua pelayanan Yesus itu diteruskan. Dan kalau Anda bayangkan bahwa gerbang yang ada di pintu, gerbang tadi saya datang ke bagian tadi, jadi gerbang masih tertutup, saya tarik nggak bisa, dorong nggak bisa. Ada tetangga yang bilang, oh ini ada di sini, tapi bukakan. Tapi bayangkan, andai kata ini adalah halaman rumah Petrus dan Andreas saudaranya, Tuhan Yesus ada di sini, maka seluruh Ambatura datang di depan gerbang itu, seluruh orang-orang kota datang datang di halaman depan pada malam harinya, mendengar bahwa terjadi mujizat-mujizat, terjadi pelayanan yang bukan main, maka mereka datang untuk dilayani. Ya. Ini adalah peran gereja di sini. Ya. Bagaimana kita bisa mengundang seluruh Ambatura datang di hadapan gerbang ini, tertutup apa tidak, buka. Maka Tuhan Yesus tadi ada Roh Kudus, ada yang ada hadir di sini, dinyanyikan beberapa kali. Andai kata itu bisa terjadi, maka mujizat-mujizat yang dulu dilakukan Tuhan Yesus, dia menyembuhkan orang sakit, dia memulihkan pergaulan dan hubungan antara keluarga, suami istri, anak dan orang tua, memulihkan antara yang berseberangan imannya dengan yang Kristen tadi disebut, ya. Maka tibalah apa yang terjadi pada waktu itu, permulaan daripada Tuhan Yesus melayani katakanlah manusia pada waktu itu terjadi sebagaimana mungkin di sini. Mari kita berdoa bahwa seluruh Ambatura datang ke sini karena hamba Tuhan dan ibu gembala diberikan kuasa sedemikian rupa untuk melakukan mujizat. Ya, andai kata bibi tadi bisa disembuhkan, maka seluruh keluarga akan mengetahui bahwa ada kuasa di Yesus, ada kuasa di doa, ada kuasa kesembuhan. Maka disinilah kita diberikan peran, panggilan, tugas untuk
misi dan pelayanan. Dan saya bertanya kemarin minggu lalu waktu ketika diundang untuk memberitakan firman Tuhan, mohon temanya apa? Masalah itu. Tapi saya mendengar bahwa saya sebut di sini Tante Carla, tapi Sus Carla, buat Reza Tante Carla akan dioperasi. Saya bilang kalau itu saya akan tanyakan berdoa untuk kesembuhan. Maka kesembuhan yang terjadi oleh Tuhan Yesus setelah memegang tangan perempuan itu, yaitu adalah ibu mertua daripada Petrus. Itu tidak berhenti di situ. Dia langsung melayani dan kemudian Tuhan Yesus terus menerus melayani sampai seluruh kota Kapernaum, ya. Pada waktu itu seluruh kota Kapernaum itu datang di hadapan pintu gerbang daripada rumahnya untuk dilayani. Berikutnya. Tadi agak ke depan sedikit. Maka bergumulah seluruh penduduk kota Kapernaum, kota Yesus, seluruh kota Amlepura, ada di hadapan sini, kalau tidak ya di depan jalan raya tadi, masuk mau untuk dilayani. Itu adalah doa kita dan itu adalah doa saya agar GPDI di Amlepura ini dapat dipakai Tuhan sedemikian rupa sehingga kuasa Tuhan Yesus dan kesaksian yang diberikan itu menjadi nyata, tidak hanya di keluarga kita, tapi di luar sana, untuk mengundang orang, kesembuhan yang terjadi, pengusiran setan. Banyak lagi yang tadi disebutkan untuk katakanlah mujizat-mujizat yang telah dilakukan pada waktu itu terjadi lagi. Nah, apakah mujizat itu? Mujizat itu kalau menurut Alkitab dan interpretasi dan menurut kamus itu adalah sesuatu yang di luar daripada kemampuan manusia, di luar daripada kebiasaan, di luar daripada biasa yang terjadi, satu insiden atau satu kejadian. Jadi orang-orang yang kerasukan setan itu disembuhkan, setan itu diusir, ditengking, dihardik, dan ada interpretasi pada Alkitab tertentu, interpretasi daripada firman Tuhan yang menyatakan bahwa penyakit yang diderita mertua Petrus itu adalah dari setan. Maka tidak ditulis dalam Alkitab, tetapi Tuhan Yesus menghardik apa yang penyakit yang ada di dalam mertua Petrus dan keluarlah setan tersebut dan dia Berikutnya 34. Dia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Dia tidak memperbolehkan setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Di Markus pasal 1 ayat 1 sampai ke 28, permulaan daripada pelayanan Kristus diceritakan di dalam 28 ayat itu, bahwa Yesus digoda, dicoba, digurun oleh kena iblis dan oleh kena setan, tapi dia lulus. Semua percobaan dia lulus. Maksud saya, hari ini juga setan ada. Apa itu dalam bentuk penyakit, apa di dalam bentuk dosa, apa bentuk pertikaian, perang, permusuhan, kebencian, tamak dan seterusnya, itu adalah iblis. Maka firman Tuhan yang dulu coba kita terapkan di sini. Coba kita lihat di dalam diri saya, mulai daripada saya dan mulai daripada Anda. Apakah ada setan dan iblis menguasai Anda? Bila Anda tidak memiliki hal tersebut, penuh iman, penuh percaya, puji Tuhan, haleluya, ya, haleluya, haleluya. Tapi saya yakin bahwa di pinggir saudara, di samping saudara, ada yang kerasukan setan. Apakah itu dia
dia tergantung daripada katakanlah obat-obat yang terlarang maupun hal-hal yang terlarang. Saya tadi kecenderungan dia itu bergantung. Saya tidak menemukan kata bahasa Indonesia. Never mind. Tergantung kepada sesuatu yang tidak melepaskannya, apakah itu judi, apa itu sambung ayam, apakah itu perempuan, apakah itu uang, dan seterusnya. Percayalah saudara, itu setan itu dulu mencoba Yesus, sekarang menggodai kita semua di dalam dunia ini. Saya katakan Omicron, COVID dari setan untuk menghancurkan manusia di dunia ini. Tapi manusia pada saat ini membutuhkan bukti. Saya mohon maaf, tapi saya memiliki satu interpretasi tersendiri daripada itu, dan itu bukan dari saya, tetapi dari penglihatan daripada Tuhan. Namun selama saya tidak dapat membuktikan bahwa itu adalah rekayasa daripada kekuatan tertentu untuk menghancurkan Cina, maka saya akan istilahnya hoax atau menceritakan yang tidak benar. Namun pada satu hari, khususnya hari ini, firman Tuhan menyatakan bahwa semua yang merusak dan semua yang menimbulkan penderitaan di dalam dunia ini adalah dari Yesus. Mengapa Tuhan Yesus tidak menolong bibinya? Saudara saya, mengapa Yesus membiarkan orang meninggal daripada COVID, daripada Omicron, daripada penyakit-penyakit lain? Hampir di semua firman Tuhan itu Tuhan menyatakan pada akhirnya, dan itu yang paling penting, Tuhan Yesus Bapa di surga akan memberikan kemuliaan dirinya itu di dalam akhirat, di dalam dunia lain. Andai kata itu tidak terjadi di dunia ini, bermacam-macam penyakit disembuhkan. Andai kata kita bisa menjadi saluran obat, saluran kuasa daripada Tuhan Yesus pada waktu itu, dan terus menerus bisa menyembuhkan orang oleh karena doa, oleh karena iman, maka disitulah saudara, kita sebagai jemaat, hamba Tuhan di sini dan ibu gembala di sini, bisa melihat bahwa seluruh pelayanannya yang bertahun-tahun itu memberikan hasil dan memberikan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan, yang menyelamatkan orang, yang memulihkan hubungan, dan yang memberikan anak-anak kita masa depan yang dengan harapan. Berikutnya lagi, pagi-pagi hari setelah seharian semalaman melayani jemaat, pagi-pagi hari Yesus menyendiri untuk berdoa. Apa yang terjadi sehari sebelumnya adalah hari Sabat, saudara. Tidak tertulis di dalam hari ini, tetapi karena itu permulaan daripada pelayanan Yesus. Yesus dan Petrus dan Andreas dan Yohanes dan muridnya satu lagi itu menyembuhkan orang-orang pada hari Sabat. Waktu itu dia ke sinagoga itu untuk berdoa, itu hari Sabtu, hari Sabat. Namun dia juga menyembuhkan orang. Jadi untuk manusia, untuk katakanlah untuk Sanhedrin dan untuk para ahli-ahli Taurat pada waktu itu, bagaimana dia telah melanggar hukum Taurat, hukum iman. Yesus menyembuhkan banyak orang dari penyakit, dari usir setan. Dan ini akan menjadi batu besar, batu kerikil yang menjadi batu besar, dan akhirnya menjadi kematian semuanya Yesus. Yang diungkit-ungkit terus pada hari itu, pada hari Sabat, dia bekerja, dan itu tidak boleh menurut pendidik. Saudara, hari Sabat adalah satu hari di dalam 365 pelayanan Tuhan di sini dan di orang-orang percaya.
Hari Sabat itu penting, tapi bila orang membutuhkan pelayanan, layani. Bila orang membutuhkan saluran tangan engkau untuk membangunkan dia daripada demam, daripada COVID, dari Omikron, layani. Hari ini juga sekarang. Sebab itu yang Tuhan Yesus katakan, jangan lihat apa itu adalah hari Minggu, atau hari Sabtu, atau tergantung daripada percaya, tapi yang di dalam hal ini pesan ini adalah layani. Dan setelah satu malaman, satu hari yang melayani, Tuhan Yesus menyendiri dan berdoa. Kemudian berikutnya, belum 10. 35. Oh ya, oke. Dan 36. Kita akan mengakhiri segera. Oke, berikutnya. Kita tunggu. Petrus dan Andreas mencari-cari Tuhan Yesus. Kemana sih dia? Kemana sih dia? Sebelum ayam berkokok, Tuhan Yesus sudah pergi. Sebelum orang bangun, Tuhan Yesus pergi. Mungkin dia tidak tidur. Dia berdoa untuk mengucap syukur atas pelayanan dia yang telah berhasil dia lakukan dalam nama Allah Bapanya di surga. Di mana orang-orang mengucap syukur atas kesembuhan, atas pembebasan daripada kuasa roh jahat, daripada setan dan iblis, dan segala macam penyakit itu disebutkan di situ. Maka ditemukannya kami semua mencari Engkau. Disinilah kita melihat bahwa gereja bila tidak bisa menemukan Yesus yang ada di sini, akan terus mencari-cari. Tetapi gereja dan jemaat dan bila memiliki Yesus, tidak lagi mencari, maka dia mengetahui bahwa Yesus ada di sini, Roh Kudus ada di sini, kuasanya ada di sini. Marilah kita gunakan. Marilah kita ambil bagian di dalam pelayanan mertua Simon tadi. Setelah sakit langsung dia melayani, langsung sembuh. Sembuh itu berarti kita dibebaskan daripada semua beban dan dibebaskan daripada dosa. Itulah yang harus menjadi dasar daripada jemaat di sini. Ketika dosa kita diampuni dan kita percaya bahwa itu terjadi di sini maupun dari baptisan, penyerahan anak kemarin minggu lalu, maka marilah kita menggunakan kuasa tersebut untuk melayani. Yesus ada di sini, ada di saudara. Roh Kudus ada di dalam diri Anda sendiri ketika saudara dibaptis. Yang 38. Ini yang Yesus lakukan setelah mereka menemukan dia. Oh, saya tadi berdoa, tapi kenapa kamu nggak bilang-bilang? Kita kan khawatir dari Yesus bilang jangan khawatir, jangan cari saya. Saya ada di mana-mana. I am buaya. Dia bilang, aku adalah aku. Janganlah cari aku. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku ada di mana-mana. Peganglah itu. Peganglah Yesus di dalam diri saudara, di dalam pelayanan saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam keluarga saudara. Jangan cari saya. Lalu dia bilang, Yesus katakan, di sini dikatakan, marilah kita pergi ke tempat lain. 2000 tahun yang lalu, Yesus bilang, mari kita keluar dari Amlopura sini, kita keluar dari jemaat sini ke tempat lain. Saya ada di Tulangan, mau ke Tulangan, atau di Jatagangwil, atau di Candidase. Maksudnya, tibalah saatnya kita itu untuk mengikuti apa yang terjadi, dan jangan terus di sini, tetapi basisnya di sini keluarlah, dan mari kita berdekat supaya di sana juga, pemberitaan firman itu dilakukan, terjadi.
kalau ditulis di situ, saya datang untuk melayani, saya datang untuk memberitakan firman. Bukan saya Tuhan, tapi hamba Tuhan itu dikirim. Saudara adalah hamba Tuhan, saudara adalah murid, saudara adalah anak dari putra dan putri daripada Bapa di surga. Saudara diutus untuk melayani pada mereka yang membutuhkan. Next, terakhir. Saya mulai dengan gambaran Danau Batur ya, supaya orang Bali itu mengetahui. Maka Galilea itu adalah Danau Batur terletak di dalam katakanlah Kabupaten Galilea. Jadi sekarang di seluruh Kabupaten Karangasem ini, di rumah-rumah, di gereja-gereja, di sudut-sudut, di jalan-jalan, firman Tuhan diberitakan. Saya sadar bahwa kita tidak akan bisa membuat khotbah dan namun tidak ada satu hukum pun, apa itu Taurat, apa itu NKRI, hukum manapun yang melarang kita untuk melayani, mengambil tangan dan memberi kasih. Tidak ada hukum itu. Ya. Jadi kita tidak akan menggunakan Alkitab untuk melayani orang-orang Bali. Itu tidak boleh dan saya tidak menyalahkan. Namun lakukan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, apa yang Gembala Sidang di sini berkali-kali setiap minggu sudah melakukan, bahwa marilah kita melayani kita. Dalam konteks di sini, Suskala minggu depan, tadinya seminggu ini, tapi minggu depan akan mengalami pengobatan. Ini adalah saatnya kita untuk berdoa, untuk memberikan tangan dan membangkitkan masing-masing dari kita untuk saling membantu, untuk menyembuhkan orang yang sakit. Jadi sekiranya firman Tuhan ini boleh memanggil saudara untuk mengunjungi keluarga dari kita. Itu pandangan oh, enggak, nama Anda? Oh, iya. Pakai. Minggu lalu ada kesaksian, hari ini ada kesaksian. Tapi hari ini lebih parah daripada minggu lalu. Maka sampai disebut kalau mau dipanggil panggilan, itu adalah akhir daripada suatu orang keluarga. Tapi di situ sudah terpojok dan perbedaan antara katakanlah di dalam ini antara Buddha dan Kristen itu menjadi satu Kristen yang tadi disebut fanatik. Ya. Begitu ada orang yang fanatik apapun latar belakangnya, apapun agamanya, maka maaf kata kemungkinan besar setan ada di situ. Setiap orang yang fanatik, bukan orang Kristen aja kalau dia fanatik, maka dia nggak peduli yang lain, pokoknya dia fanatik. Hati-hati, ada setan di situ. Karena dia kuasa. Sekarang mari, setelah Yesus mengusir setan, menyembuhkan orang banyak, maka saudara terimalah firman Tuhan pada siang hari ini. Tibalah saatnya kita untuk juga mengikuti pelayanan-pelayanan yang ada. Contohnya ada, kuasanya ada, tinggal kita menjalankan dengan penuh iman. Untuk setan ada di mana-mana. Kalau percaya ada di setiap pohon, ada di setiap sudut, ada di setiap di Bali ini. Karena memang diberikan makan. Adalah kita untuk tidak terpengaruh oleh semua yang keji di hadapan Tuhan dan untuk memberikan kasih Tuhan Yesus berdasarkan keselamatan kita. Andai kata pengertian daripada ibunya sembuh tidak berhenti daripada demam, pada waktu itu tidak ada obat. Kesembuhan daripada ibu mertua daripada Petrus adalah keselamatan, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal di hatinya. Dan itu adalah pesan kita sini. Jadi marilah kita membawa saudara-saudara kita
kepada jalan Kristus dan terus melakukan apa yang dia sudah lakukan berikutnya. Dan andai kata tidak berhasil di dalam, andai kata saudara tidak berhasil dalam membangkitkan orang mati atau menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang sudah stroke, itu bukan berarti pada Anda menyerah. Lakukan. Andai kata nanti ibu gembala diobati minggu depan, doa. Siapapun yang ada di sini, apakah Omicron, apa COVID, apa itu operasi, apa itu apapun, doakan ibu mertua saudara. Sebab ibu mertua itu adalah ibu daripada istri saudara. Kalau Anda ibu mertua daripada mempelai laki-laki. Reza, doakan ibu mertua yang akan datang. Ya. Sebab ibu mertua melahirkan Joyce, melahirkan Charlie, ya. Dan calon yang akan, tanpa ibu mertua kita tidak bisa memiliki pernikahan. Dan pernikahan di dalam Kristus menuntut kita untuk mengikuti dan tetap setia kepada firman kebenaran dan keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa pada siang hari ini Engkau telah menyampaikan firman-Mu berdasarkan apa yang Kau masukkan ke dalam hamba-Mu. Sembunyikan semua yang berbentuk Tuhan di belakang firman-Mu, sehingga hanya kuasa-Mu, hanya pertolongan-Mu, keselamatan, pengampunan dosa dan kesembuhan yang mereka bawa pulang pada siang hari ini. Tidak, bukan seperti bicara dan bukan ini, namun hanya firman-Mu yang mereka bawa pulang siang hari ini. Dan hamba mengucapkan terima kasih untuk kesempatan memberitakannya. Ampunilah hamba-Mu dalam kekurangan-kekurangan, namun agar kemuliaan-Mu besar di dalam hamba-Mu. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Semua yang percaya katakan Amin.